Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada a'ni bidzalika nura man sadal wara wa zakat anasiruhu syarifatu mahtida al-mustafa khairul khalaiqi man sama wa ala falakis siyadati sudada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh jajaran penasihat Majlis Ta'lim, Majlis Salawat Ashabul Maimanah beserta Ketua Umum kita Bapak Ustaz Marhumi, yang saya muliakan pembimbing kita Al-Ustaz Lahzami As'ad, yang saya muliakan Al-Ustaz Khairul As'ad, beserta yang saya muliakan Al-Ustaz Tajuddin, dua-duanya adalah guru saya, beserta yang saya muliakan sahabat saya, wakil kita Bapak Haji Safaruddin, yang saya muliakan ada juga guru SD saya Bapak Safwan Qasim Mohan, beserta yang saya muliakan para pamanda, bibinda, tuan rumah Bapak Haji Krisman Hari sekeluarga, beserta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada guru kita Ustadz Ali juga hadir, dan alhamdulillah di malam hari ini lewat dari depan gang yaitu sudah kedengaran bersolawat. Mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat menjadi saksi kita semua berkumpul bersama Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita di malam hari ini menuju rumah ini, serta membasahkan lidah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang terkait kepada Nabi Muhammad itu pasti memiliki suatu hikmah dan fadilah. Apapun segala sesuatu yang bentuknya adalah dengan Nabi Muhammad, nama saja menjadi sebaik-baiknya nama. Khairul asma ma'ubid wa hummid, sebaik-baik nama yang gunakan dengan Abdul kemudian yang dipuji, Ahmad, Muhammad, Hamid, dan semuanya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat itu mereka apapun yang ada pada Rasulullah mereka ambil. Jadi kalau andai kata ada yang mengatakan ngambil berkah tu syirik, para sahabat dulu mengambil berkah Nabi Muhammad luar biasa. Anas bin Malik menjelaskan bagaimana mereka mengambil rambutnya Rasulullah. Sehelai pun rambut Nabi itu tak boleh jatuh ke bumi. Dia ambil berebut sahabat itu. Itu Rasulullah. Kalau rambut saya banyak nyecer tukang rambut, mana dia ngambil? Rasulullah sampai rambutnya. Sampai kemudian, dan ini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kemudian riwayat Imam Ahmad, kemudian riwayat Imam Baihaqi juga menjelaskan tentang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut. Bahkan di saat peperangan Yarmuk diceritakan oleh seorang bernama Abdul Hamid bin Ja'far, ketika Khalid bin Walid menjadi pemimpin perang pada saat itu. Kemudian ketika di dalam peperangan topinya Khalid bin Walid itu jatuh, padahal topinya itu buruk yang dipakai. Mereka para pasukan perang ini merasa keheranan. Khalid bin Walid tidak lagi sibuk untuk melawan lawan, tapi yang disibuknya untuk mencari topinya. Mana topi saya? Diperintahkan semuanya untuk mencari topinya. Maka kemudian mereka keheranan, topi yang dipakai oleh Khalid bin Walid itu bukanlah topi yang bagus, topi yang jelek, topi yang sudah lama. Ketika topi itu ditemukan, alangkah bahagianya Khalid bin Walid. Kemudian dia berkata, saya bukan memperhatikan topi ini, bukan karena jeleknya topi yang dipakaikan, akan tetapi di dalam topi ini ada rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rambutnya Rasulullah, mereka bertabarruk. Belum lagi Ummu Sulaim, suatu saat pernah Rasulullah tidur di ranjangnya ketika Ummu Sulaim tidak ada. Itu ranjangnya itu dari kulit, sehingga ketika berkeringat Rasulullah nempel. Begitu Nabi Muhammad balik, dikikisnya bekas keringat Rasulullah dan dimasukkan ke dalam botol. Subhanallah, wanginya keringat Nabi Muhammad. Apalagi Abdullah bin Umar itu sering menempelkan tangannya, menempelkan wajahnya di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas wuduknya Rasulullah juga demikian. Mereka berebut sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada baju yang dipegang oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka para sahabat ketika sakit meminjam baju itu, kemudian mereka rendam untuk menjadikan obat. Maka para sahabat sudah bertabarruk dengan Rasulullah. Kalau andaikan ada kata ngambil berkah Nabi itu adalah suatu yang syirik, para sahabat pertama kali yang melakukan syirik. Maka itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad begitu luar biasa. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kecintaan yang begitu luar biasa. Setelah wafatnya Rasulullah, beliau datang kepada anaknya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya, ya Aisyah, adakah akhlak Rasulullah, adakah perilaku amalan Nabi Muhammad yang belum aku laksanakan wahai Aisyah? Maka kata Sayyidah Aisyah, ya Abu Bakrin, wahai ayahku Abu Bakar, tidak ada satupun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kecuali semuanya sudah engkau lakukan. Kemudian kecuali satu,
Nabi Muhammad setiap hari memberikan Yahudi buta makanan di ujung kota Madinah itu. Setiap hari. Sayyidina Abu Bakar mikir, oh ini gampang, cuma ngasih makan ya Pak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai berjalan membawa makanan, memberikan kepada Yahudi buta itu. Alangkah terkejutnya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa terkejut? Yahudi itu ternyata menghina Nabi Muhammad. Yahudi itu mengatakan, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, jangan engkau percaya kepada Muhammad. Innahu kadzdzab, bahwasanya Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah tukang sihir. Jangan engkau percaya kepada Muhammad. Begitu terkejutnya Sayyidina Abu Bakar, beliau memberikan suatu kebaikan walaupun orang jahat kepada beliau. Jadi berbuat baik dengan orang baik itu biasa. Berbuat lebih baik dengan orang baik itu biasa. Tapi buat baik dengan orang jahat dengan kita itu baru luar biasa. Subhanallah. Saya guru saya dulu, asal ada orang dengki dengan beliau, jelekkan. Saya tukang ngantar, dikasih sarung, dikasih duit. Beliau tenang, saya yang geram nengok. Ya Allah. Bayangkan, kenapa? Berbuat baik dengan orang baik itu biasa. Tapi berbuat baik dengan orang yang jahat dengan kita, baru luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun memberikan makanan kepada Yahudi itu. Setiap saat Yahudi itu kemudian menjelekkan Rasulullah, maka makanan itu pun masuk ke dalam mulut Yahudi itu dalam keadaan kasar. Apa kata Yahudi itu? Engkau bukan orang yang membiasa memberikan saya makan. Engkau bukan orang yang memberikan saya makan. Kata Abu Bakar, sayalah tidak orang yang biasa memberikan saya makan. Tangannya lembut dan makanan begitu lembut, kasih sayang yang begitu luar biasa diberikan kepada saya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ketahuilah orang yang biasa memberi engkau makan saat ini sudah meninggal dunia. Nangis Yahudi itu. Apa kata Yahudi itu? Saya tidak pernah menemukan seseorang yang baik sebagaimana kebaikan orang yang memberikan saya biasa itu makan, walaupun keluarga saya sendiri. Bahkan namanya saya tidak sempat untuk mengenal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya mengenalnya. Siapa? Dialah yang kau katakan seorang pendusta. Dialah yang kau katakan tukang sihir. Itulah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah yang beliau walaupun dijelekkan, walaupun beliau dicaci maki, walaupun beliau dihina, beliau tidak pernah membalas suatu hal yang serupa. Beliau adalah rahmatan lil alamin, selalu rahmah kepada seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Itulah Sayyiduna Muhammad yang kita sebut di malam hari ini dengan berulang kali daripada namanya, nama yang dapat melembutkan daripada hati kita, nama yang bergetar hati dengan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama yang begitu nikmat ketika disebutkan bagi setiap liga, nama yang tidak akan pernah membosankan bagi setiap umatnya, nama yang dinantikan nanti syafaatnya ketika di yaumul mahsyar, nama yang diharapkan nanti ketika syafaatul uzma, ketika di yaumul hisab, kurangnya amal kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, nama yang mana di dalam surganya Allah kita merindukan untuk minum daripada haud telaga yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga di dalam surga itu sekali kita minum syurbatan hani'atan la nadba'u ba'daha abada, minuman yang begitu mengenyangkan yang tidak akan menjadikan kita haus selama-lamanya. Dan ketahuilah pada saat itu kita akan minum langsung melalui tangannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Rasulullah. Mereka para sahabat begitu melakukan sesuatu yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad. Bahaya apapun mereka akan hadapi. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau ketika berada di gua, ja'ahul hanash. Dalam bahasa Arab itu hanash itu ular yang ganas. Jadi saya ada waktu itu ngajar yang orang itu dari Yaman. Dia 38 tahun di Yaman. Bahasa Indonesianya kurang. Saya itu kejut. Hanash kata dia. Kira manggil saya. Rupanya ada ular. Saya dengar dari jauh ya, Anas rupa pakai hanash, pakai shin. Kemudian apa? Saya lalu cek apa sih ular disebut hanash. Rupanya dalam kitab Ar-Rijal Haular Rasul, saya baca memang di situ disebutkan ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah, itu yang datang namanya hanash. Hanash itu ular yang ganas. Jadi bahasa Arab ular itu bisa su'ban, bisa af'a, bisa hanash. Kalau yang menggigit Rasulullah itu namanya hanash. Tapi yang digigit adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan ketika Rasulullah tidur di pangkuan Sayyiduna Abu Bakar, ketika digigit oleh hanash pada saat itu, sedikit pun tidak bergerak Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sampai menahan rasa sakitnya. Air matanya pun jatuh di pipinya Nabi Muhammad. Dan di saat bangun Rasulullah ternyata melihat bagaimana badan Sayyiduna Abu Bakar yang membiru, bekas daripada gigitan ular. Ditahannya rasa sakit karena tidak mau mengganggu istirahatnya Sayyiduna Muhammad. Bayangkan, sudah sempurna yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Ukasyah? Rasulullah pernah sebelum beliau wafat, wahai sekalian, siapakah yang pernah aku zalimi, maka balaslah dalam hal yang serupa. Pada saat itu semua ashabun Nabi diam. Tidak ada satu orang pun yang menjawab. Ternyata dari belakang langsung ada satu orang berteriak, "Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Sahabat semuanya melihat. Ternyata Ukasyah bin Muhsin ini adalah seorang yang cerdas, seorang yang pernah didoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia membalas Rasulullah dengan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad? Maka diperintahkan Rasulullah, majulah wahai Ukasyah. Begitu Ukasyah maju mendekati Nabi Muhammad, maka pada saat itu ia berkata, "Ya Rasulullah, pada saat engkau merapikan peperangan Badar, pada saat itu engkau meletakkan tongkatmu, memukul punggungku yang sampai saat ini aku masih merasakannya ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah, "Ya Ukasyah, balaslah dengan apa yang pernah aku lakukan kepada engkau." Maka diperintahkan untuk mengambil tongkat. Di saat mengambil tongkat dan setelah itu Ukasyah kembali berkata, "Ya Rasulullah, pada saat engkau memukulku, aku tidak menggunakan baju ya Rasulullah." Maka beliau membuka bajunya. Karena aurat laki-laki adalah bagian pusat sampai lutut. Kalau buka baju saja tidak masalah. Berarti pusat dah nampak. Maka di saat itu Ukasyah, sahabat yang lain geram. Mulai, kenapa Ukasyah mau melakukan ini? Kenapa Ukasyah mau membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Sahabat berdiri, biarkan kami yang menggantikannya ya Rasulullah. Jangan sampai tubuh mulianya Rasulullah terkena daripada tongkat itu. Maka Ukasyah, Rasulullah menahan mereka. Ukasyah pun terus memutar tongkatnya, diputar tongkatnya. Setelah itu dilempar tongkatnya dan mencium punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu adalah saat ucapan kubu ini adalah ucapan yang terakhir bahwa engkau akan meninggalkan kami ya Rasulullah, dan kami sudah rindu untuk mencium punggungmu ya Rasulullah." Kecintaan Ukasyah kepada Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Dicarinya kesempatan kapan dia bisa mencium tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemuliaan para sahabat itu semuanya didapati oleh umatnya Rasulullah, walaupun kita tidak pernah mencium Rasulullah atau kita tidak pernah memandang Nabi Muhammad. Tapi sesungguhnya kesempatan kita ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, kerinduan kita begitu mendalam kepada Nabi Muhammad, dan kita sudah diucapkan rasa kerinduan itu. Rasa kerinduan itu sudah diucapkan Nabi Muhammad ketika berkumpul dengan sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Ana mustaqun bi ikhwani. Ada juga dalam riwayat bi ahbabi. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saya rindu dengan kekasih-kekasihku. Maka sahabat semuanya heran. Sampai bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, la, tidak, bal antum ashabi, tetapi kalian sahabat-sahabatku. Maka mereka pun bertanya kembali, wa man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, mereka adalah orang yang tidak pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku. Siapa? Kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, melalui salawat Ashabul Maimanah kita selalu berkumpul dari rumah ke rumah, yang insyaallah salawat ini bersih dari segala hal, mau dari segala politik dan sebagainya. Ini tidak lama lagi ini musim pemilihan wali kota, jangan masuk-masuk politik, hancur deh. Ya, kalau ada misalnya calon wali kota, panggil ya semua kumpul sini, biar saya manggil. Kalau ada satu nanti calon wali kota, nanti saya panggil lagi calon wali kota lainnya. Biar jamaah milih mau yang mana. Karena kenapa? Kita tujuan satu, ya, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu lembutkan hati. Kalau orang yang suka mana-mana, selawat ya banyak-banyak. Lembut hatinya. Orang Arab itu kalau udah marah, selawat ya. Ya. Kalau udah mau kemau, sallu ala Nabi Muhammad, langsung diam dia. Masya Allah. Kenapa? Lembut hati kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kalau kita berada di negerinya Nabi Muhammad, dengan sendirinya air mata itu jatuh kerinduan kepada Rasulullah. Maka para jamaah sekalian, kita hanya berharap dengan kemuliaan solawat yang kita baca ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tanamkan hati kita selalu cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat Allah angkat dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah dan rahmat di dalam kubur mereka. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka, diberikan keridhaan mereka kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan solawat, ya Rab, sampaikan semua majlis Ashabul Maimanah ini ya Allah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sampaikan semuanya ya Allah. Jangan kau haramkan kakinya untuk selalu berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya akrama wa akmala khalqillah. Mudah-mudahan salam ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan ya Rabb berikan kecukupan rezeki kami sehingga kami bisa untuk selalu sampai ke tanah suci Mekah wal Madinah serta berziarah. Berikan kesempatan kening kami untuk sujud di Masjidil Haram, sujud di Masjidun Nabawi, sujud di Masjid Quba, serta berikan kesempatan kami untuk memandang tempat yang pernah dipandang oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Haji Krisman Hari diberikan oleh Allah sehat walafiat, diangkat dari segala penyakit beliau dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin lidah saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.